tinggal 27. Berarti ada yang hasut ya. Jadi yang 27 itu yang pindah setengah kelas kan tinggal 14. Iya. Kayak mana tuh kalau anti ranking 1 lagi? Masa ranking 1 dari 14 orang kan rasanya kayak gitu dibilang mau itu kan. Jadi mikir juga, kayak mana ya? Jadi mikir kayak mana lah. Sampai habis itu dibilang pindah Gontor aja anti. Kayak gitu dibilang. Habis itu mikir lah. Itu mikir terus tuh sambil jalan ini tiap hari mikir kayak mana ya? Kayaknya iya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita tayang perdana podcast yaitu Almanar Podcast, yaitu media baru bagi Humas Pesantren Modern Almanar dalam menyebarkan atau mempublikasi sejumlah kegiatan pesantren khususnya, dan pesantren yang paling utama di sini adalah ingin kita publikasi sejumlah potensi yang ada di pesantren, baik itu dari santri, dari ustadznya maupun daripada alumninya. Karena malam ini tayang perdana, merupakan perdana kami melakukan rekaman ataupun syuting videonya. Di podcast ini nanti kita juga akan mengundang sejumlah tokoh-tokoh dari kalangan pesantren yang berpengaruh. Kemudian juga nanti kita undang alumni-alumni kita sendiri dan juga alumni-alumni pesantren lain yang kita anggap berpengaruh. Ya, dengan harapan semoga dengan podcast ini bisa menginspirasi para santri maupun para pendengar umumnya. Pada malam yang berbahagia ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, yaitu Ustazah Ustazah Nadiratul Husna. Beliau salah satu alumni Almanar tahun 2017. Assalamualaikum Ustazah Nadiratul Husna. Apa kabar malam ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik-baik aja. Ya, di podcast ini kita ngobrol santai saja mengenai mengenai pengalaman menjadi santri. Jadi fokus utamanya yaitu bagaimana dulu sebelum masuk Almanar, kemudian setelah menjadi santri, dan setelah menjadi alumni. Sebelumnya Nadira tahun berapa masuk Almanar? Masuk awal itu tanggal 9 masih ingat Juli. tanggal? Iya, tanggal 9 Juli. Luar biasa masih ingat tanggal. Tanggal 9 Juli 2011. Tanggal 9 Juli 2011. 11. Berarti itu tahun pertama saya mengabdi ya. Saat lulusan 2010 ya. Oh ya. Ya, 2011 itu tahun pertama saya mengabdi. Sebelumnya di sekolahnya di mana? Di SD atau di MIN? Di MIN. Di MIN mana? Kalau sekarang MIN 6 Banda Aceh. Dulunya berarti MIN model Min Banda model. Aceh. Oh, sekarang nggak ada lagi MIN modelnya. Oke, tapi orang masih kenal MIN model, cuman kalau urutan itunya ada MIN 6. MIN model sekarang MIN Mesra kayaknya. Oh iya. Jadi sebelum itu kan namanya kita baru tamat sekolah SD, pasti ada bayangan misalnya mau lanjut mana itu untuk yang sanawiyahnya. Dulu Nadira kemana aja, maksudnya ada pilihan kemana aja selain Almanar gitu? Kalau misalnya dari prepare dari diri sendiri itu sebenarnya semenjak kelas 4, 5 itu emang udah tujuannya Almanar terus, karena mungkin faktornya itu karena kita dulu kan juga punya abang 2 di sini kan. Ya, abang tahun yang tamatan 2009 sama 2010 itu tamatannya kan. Jadi pas abang di sini otomatis kan Nadiranya masih SD kecil kan. Jadi sering dibawa ke sini. Jadi mungkin karena lihat suasana pesantren juga kan. Padahal waktu pas kecil tuh nggak paham juga sih kayak mana suasana pesantren, tapi cuman kayak tertarik aja. Terus ya udah akhirnya pun orang tua juga bilang, "Nih Ustadz, ini ya nanti selanjutnya ini masuk lagi ke sini kayak itu." Habis itu ya dan misalnya emang nggak ada kayak mana dalam hati, nggak juga nolak, nggak ini, tapi kayaknya iya aja lah gitu kan. Berarti memang tidak ada pilihan lain bulat ke Almanar gitu. Padahal waktu pas kelas 6 itu kan karena di MIN model di situ kan ada sistem kelas inti unggul. Jadi nanti kelas unggul, kelas inti entah ada juga. Jadi kelas unggul itu emang untuk tes ke MSen model itu dia kan langsung bisa tes gitu, dikasih ini, nggak usah ini kan. Jadi direkom ke sekolah MSen modelnya. Langsung bisa tes tanpa bayar, pokoknya kami langsung bisa tes. Cuman karena kayaknya emang nggak ada niat ke tempat lain, emang Almanar tujuan satu-satunya, ya udah yang dikasih itu pun akhirnya nggak tes juga.
cuman satu Almanar. Kalau nggak lulus di Almanar udah lah. Berarti emang Almanar lah pilihannya. Cuman alhamdulillah lulus akhirnya ya. di Almanar. Karena seingat saya kan di tahun 2011 tuh Putri kan masih, karena kita buka Putri baru 2009 ya kan. Maksudnya belum banyak lah, alumni pun belum ada. Jadi memang kadang-kadang kan kita waktu masuk sekolah kan lihat dulu ya kan. Ini belum ada hasilnya kemudian ini, tapi bisa membuat kuat ya, maksudnya yakin dengan Almanar waktu itu ya. Nggak tahu, kayak yakin aja, nggak ada inilah ragu-ragu. Nggak ada ragu. Saya sebelumnya memang sering berkunjung ya. Cuma kan kegiatan putra waktu lihat abang kan nggak ada, belum ada putrinya. Ya, ada, belum. Paling yang seingat itu pernah kayak pas abang OSPA itu kan di daerah sini juga nih kamarnya, yang di kamar OSPA. Yaudah itu teringatnya. Itu kelas berapa Nadira waktu itu? Itu kecil kali kayaknya, masih juga 2000 berapa tuh? Tuh mungkin masih kelas 3 min mungkin ya, masih kelas 3 min, masih kelas 4 gitu-gitu, masih kecil. Berarti dari kelas 3 udah kebayang masuk pesantren. Iya, maksudnya udah kayaknya nuansanya udah itu sudah, terus. Dari orang tua pun sudah mengarahkan di situ ya kan. Habis itu waktu kayak waktu kelas 1 min kan rumah deket dari sini. Jadi kan kalau dulu anak putra bahkan lari paginya tuh sampai depan rumah, sampai Kulekaring sana. Ya. Jadi waktu sebelum pergi sekolah tuh kayak nunggu kayaknya seru kali kayaknya lari pagi sampai ke situ. Jadi kayak emang dari kecil kayaknya nampak itu terus gitu. Berarti memang niat masuk pesantrennya memang sudah ada. Karena sebagian orang begini dia, setelah tamat dari ini, kadang-kadang orang tua agak telat mengarahkan anaknya ya kan, telat mengarahkan, kadang-kadang susah, kadang masuk pesantren tapi kurang betah karena dia belum diarahkan dari sejak lama gitu. Tapi karena udah dari kelas 3 udah mulai berkunjung, udah mulai kegiatan, tapi makanya membuat yakinlah masuk pesantren kan. Jadi masuklah 2011 ya, kelas 1. Kelas 1 kan masih ada 2 letting kan yang putri ya. Letting 2009 sama 2010 ya. Nanti Nadira letting ketiga ya. Iya, letting ketiga di putri. Jadi Nadira selama santri kan juara bertahan terus kan di ini. Itu gimana ceritanya? Dari min atau memang sudah berprestasi atau gimana itu? Enggak, rasanya kayak kayak gitu, kayak emang tiba-tiba aja ya, kayak kebetulan. Pokoknya semuanya kalau bukan karena Allah juga nggak akan bisa ya. Memang dia bukan kebetulan juga, pasti belajar juga kan. Iya. Gimana? Sebenarnya dari min, kalau misalnya diurutin rankingnya ya, dari kelas 1 min tuh, kelas 1 semester 1 tuh ranking 13. Ranking 13? Itu berapa jumlah anak muridnya? 36 atau 36-an orang lah kayaknya kalau nggak salah. Enggak ranking 1? Enggak, emang kayak makanya kayak kayak gitu kan. Jadi kelas 1 min itu ranking 13 semester 1. Semester 2-nya ranking 9. Kelas 2 min itu ranking 14, semester 1-nya semester 2-nya ranking 9. Kelas 3 itu ranking 5, terus ranking 2. Nah, ini kayak itu aja dapat ranking 5. Kok dapat ranking 5? Dapat ranking 2 apalagi kan? Cuman berarti ranking 2 gitu aja. Masuklah karena jadi kan dia baru ada kelas inti itu waktu pas kelas 4, dan masa Nadira kelas 4 itu baru ada inti, belum ada unggul. Jadi karena ranking 2 masuk kelas inti. Nah, di kelas inti itu berkumpul orang-orang pintar semua. Namanya juga kelas inti kan, udah pasti disaring semua ya kan. Dapatlah ranking di kelas inti itu ranking coba tebak. Rankingnya itu 24. 24? Betul. Itu berapa orang anak inti? Sekitaran 45-an orang mungkin kayaknya ya. Iya. Habis itu ranking 24 Pokoknya kayak kayak gitu. Maksudnya waktu pas min tuh kayak mana ya, belajar tapi kayak nggak belajar, kayak nggak ngerasain. Habis itu dah lah dapat ranking 24. Cuman alhamdulillah orang tua bukan orang yang kayak ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak ini, enggak. Tapi tidak memaksa. Maksudnya kadang ada orang tua langsung ini kamu harus gitu. Cuman itulah alhamdulillah kayak gitu kan. Jadi emang Nadira bahkan sampai hari ini belum pernah tuh ambil rapor tuh sendiri. Selalu orang tua doang ngambil dan nggak pernah nge-PG sendiri kan.
Habis itu udah lah dibawa pulang. Pas dibawa pulang mungkin sebagai orang tua sebetulnya dari ranking 2 turun 24. Sebetulnya kecewa kali mungkin kan. Jadi cuman ayah kayak mana ya? Dah gitu aja. Maksudnya nggak jatuhin semangat, nggak kayak mana, nggak cuman ya yaudah. memang seharusnya seperti itu orang tua. Jadi dia tidak membuat down anaknya kan, tidak ketika dapat nilai yang agak kurang kemudian marah atau apa. Dia apapun hasilnya itulah yang terbaik ya kan. Jadi di kelas 1 langsung ranking 1. Di kelas 1 MTS waktu masuk Almanar. Di situ baru langsung ranking 1. Di semester pertama langsung dapat ranking 1. Ya. Ya. Semester 2 ranking 1 juga. Iya, alhamdulillah. Dia kan ada perbedaan ya belajar di SD sama di pesantren. Otomatis kan di pesantren modern kayak seperti Almanar ini kan pelajarannya sudah ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Itu bagaimana pertama? Ada kendala nggak? Jujur kalau Ustaz pribadi dulu kan waktu pertama di sini kan, apalagi mulai akhir-akhirnya itu ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris walaupun sebenarnya masih dasar sekali ya ngomong. Kayak semacam ada shock culture itu kan, apalagi saya di Aceh Selatan karena belum masih dulu kan belum terlalu familiar pesantren modern itu waktu masih saya itu belum. Nadira ada gak merasakan hal yang sama? Maksudnya ini gimana orang-orangnya ngomong ini dengan pelajarannya bahasa Arab dan bahasa Inggris, ada gak misalnya perasaan yang dulu pertama-tama jadi santri itu gimana? Dulu sebenarnya kan pas mau masuk itu bahasa Inggris tuh kayaknya rasanya emang nggak tahu apa-apa, ngeblank kali, bahkan tulisan tuh teringat kali kayaknya chocolate aja itu nggak tahu kayak mana tulisannya, nggak tahu tulisannya, dan emang bahasa Inggris tuh kayak blank kali, emang nggak tahu, bahkan lebih kayaknya bahasa Arab lah kan. Pas bahkan orang rumah, maksudnya kan karena kakak juga pesantren, jadi bilang kayak mana mau masuk pesantren ini aja nggak tahu, jadi kan kadang kakak nonton ada yang bahasa Inggrisnya kan. Kak ini apa artinya kak? Kayak mana ya? Karena udah dibilang kayak gitu. Jadi rasanya, kayak mana nih masuk pesantren ya bahasa Inggris aja nggak bisa apa-apa. Kayak mana nanti belajar bahasa Arabnya? Kayak mana nanti nggak bisa ngomong? Ya ada kepikirnya kayak gitu kan? Karena orang uti-utinya kan di sini ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada sih kepikir kayak gitu. Sampai abis itu masuklah Almanar kan. Masuk Almanar itu jadi kita masih ke bawah-bawah bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Aceh. Sempet itu emang keceplos bahasa Aceh pun ada waktu pas santri. Berarti pernah masuk agama? Pernah 5 kali. Itu kali. Sekali yang teringat 5 kali, mungkin setelah itu ada lagi. Itu kelas 1. Kelas 1 aja udah 5 kelas kali. Kelas 1 semester 2 kan udah mulai agama ya kan? Setelah 6 bulan ya kan? Itu sekali masuk terus. Rasanya tiap masuk mahkamah tuh, setelah masuk mahkamah pasti rasa dalam hati, ya Allah ini enggak boleh lagi ngomong bahasa Indonesia. Dah jera sekali. Tapi semalam besok kayaknya kan kayak karma kena lagi sampai akhirnya kali kelima tuh ya Allah itu nangis. Rasanya kayak mana? Rasanya kayak kayak gitu. Kayaknya emang jera kali. Pengen rasanya jangan lagi keceplosan bahasa Indonesia. Kayak gitu rasanya kan waktu pas kena mahkamah tuh. Setelah 5 kali itu gimana? Ada ada upaya berdiam diri nggak ngomong, karena ada sebagian anak kan takut masuk mahkamah ada nggak mau ngomong, diam ngomong itu nggak bagus juga untuk pengembangan bahasanya kan. Misal takut kan bahasa itu sebagai alat kontrol kita aja kan di pesantren. Kemudian selain mahkamah bahasa di pesantren kan disiplin, ada nggak tekanan terhadap disiplin? Jujur saya juga dulu karena di awal juga ini kan ke masjid diatur-atur tepat waktu, makan kadang dihitung juga tepat waktu, ke kelas. Ada nggak tekanan batin, ada nggak selama waktu di kelas 1 nih? Karena kelas 1 ini kan tantangan pertama bagi santrian siapa aja. Pasti dia di kelas 1 itu pasti tantangan berat tuh bagi orang tua, bagi santri juga karena kita kan baru dari SD nggak pernah ini makan diatur-atur, tapi ketika masuk pesantren dengan keadaan yang memang jauh beda yang kita rasakan seperti di rumah ataupun di luar. Jadi ada nggak tekanan sama Nadira sendiri terasa gitu, tekanan batin lah bisa kita bilang. Kalau disiplin selain bahasa tadi. Kalau diingat-ingat gimana ya? Awalnya kayak bisa nggak ya bangun pagi gitu, teringat kayak gitu bangun ya. Pagi. Bisa nggak ya? Kan bangunnya cepet tuh kan. Jadi cuman nggak tahu kenapa waktu pas apalagi kelas 1 kelas 1 tuh kayak mana ya ini nanti dibangunin nih, jadi kebangunnya tuh cepet. Kalau kelas 1 rasanya kayak datang susah tuh kan, apalagi dulu lagi santrinya belum terlalu banyak, jadi susahnya itu emang betul-betul keliling masuk ke dalam kamar sampai disemprot maksudnya disemprot pakai inilah itu kan. Jadi emang kayak kitanya tuh juga
kayak memacu diri kayak gitu, Iya. harus bangun nah kayak gitu. Jadi nggak misalnya kalau dibilang tertekan kali itu waktu pas awal-awal itu belum terlalu, cuman waktu pas udah ada OSPA, uti-utinya udah mau hampir Oh naik iya, OSPA, udah ada. di situ kayak uti-utinya kan emang lagi semangat-semangat kali kan. Nah, di Iya, situ iya. kayak harus cepet-cepet kayak gitu. Itu waktu pas lagi uti-uti dah baru naik OSPA itu lebih tertekan. Cuman kuncinya sebenarnya kalau misalnya dilihat kalau kelas 1 tuh dari diri kita sendiri. Iya. Kita tuh suka atau enggak, kita harus menyukainya dulu. Kita tuh harus ikhlas terima nih kita di sini. Jadi apapun itu kayak bahkan kan kalau dulu itu apa dapurnya aja itu masih beralas Iya, tanah. iya, iya, Habis itu atapnya masih atap rumbia. emang Iya, maksudnya kalau masa Ustadz mungkin lebih zaman dahulu kala. lebih Masa ini kami lagi. yang kayak gitu mungkin anak-anak yang milenial mungkin rasanya ya Allah, maksudnya lantainya masih ada semut karena emang tanah kan, Iya, emang betul. hujan basah semuanya lah. Tapi karena kita emang niat awal ada, alhamdulillah. Jadi emang sukanya itu jadi bikinnya happy aja kayak gitu. Terserah mau makan apa. Bahkan Iya. sekarang kalau dibandingin sama anak sekarang makan dulu tuh nggak ada apa-apanya Iya, orang betul, anak betul. sekarang itu. Makanya kuncinya itu kita suka, kita ikhlas terima semuanya. Dan kita nggak usah mikir nih kok kayak gini, kok kayak gini, kok Iya, kayak iya, gini, betul. nggak usah. Yang penting kita jalanin aja. Iya. Jadinya it's okay aja. Iya, iya. Sama kawan dah jalan. Kalau masalah dibilang pasti akan timbul masalah. Iya. Tapi itulah yang buat kita tuh kayak mana sih caranya gitu biar Iya. bisa atasin. Itulah dia memang kunci hidup di pesantren memang itu dia, jangan dipikir kan, dijalanin aja. Dan kita harus paham, misalnya setiap ini ada risikonya. Oh kalau saya nggak mau ini terlambat ke masjid dapat hukuman, berarti saya harus cepat kan. Itu seharusnya yang harus dipahami oleh santri. Jadi ada risiko, apa saja yang kita lakukan pasti ada risiko kan. Dan semua itu sebenarnya ada manfaat untuk kita ya kan. Ada manfaat. Mungkin waktu menjadi santri itu belum terasa, namanya kita nggak sadar, kita kan lagi jalanin tuh nggak sadar. Kapan sadarnya? Setelah kita tamat dari pesantren baru terasa, oh ini semua manfaat yang apa disiplin pesantren atas kita itu. Pokoknya untuk mendidik inilah mentalitas kita ya kan. Kemudian kelas 1 selesai, alhamdulillah betah lah kelas 1 kan, karena dia di pesantren kan kayak saya bilang tadi kan kelas 1 yang paling ini kan, yang tantangan paling berat itu kelas 1. Ketika kelas 2 itu alhamdulillah kan kawan udah akrab dan segala macam. Di kelas 2 masih ranking berapa? Masih ranking 1 juga. Alhamdulillah masih prestasi juga. ranking kelas 2 tuh agak berat sebenarnya sih. Itu beratnya di mana? Di pelajaran. Pelajaran kelas 2 tuh 20 lebih ya. Jadi kayak rasanya maksudnya gini, untuk dapat ranking 1 atau enggak mematokkan kali ini harus dapat. Cuman maksudnya tapi harus bisa kayak mana ya? Pokoknya tiap bilang sama orang tua pasti ini maaf ya kalau emang nggak dapat ranking 1 lagi, pasti kayak gitu. Maksudnya jangan sendiri juga matokin sampai kalau nggak dapat jadi kecewa, orang tua pun nggak ini. Jadi pokoknya usaha aja dulu, usaha aja untuk belajar. Cuman alhamdulillah dapat juga di kelas 2. Itulah kuncinya ya, belajar juga emang harus pacu sebenarnya. Di Nadira sendiri ada ini nggak? Kan namanya kan di pesantren kan banyak ini ya. Ada rasa ingin saya bersaing dengan saya ini ada patokannya. Saya ranking di kelas 2 nih harus ranking 1 lagi kelas 2. Ada nggak? Atau ya berjalan seperti biasa aja kalau dapat ranking alhamdulillah, kalau enggak ya enggak. Ada nggak seperti itu? Karena ada juga santri yang gini masang targetnya kuat, ambisius. Tapi kadang bahayanya ambisius ketika dia nggak dapat, kadang down dia. Kalau dia sendiri ada nggak? Ataupun nggak mikir dia radu. Ya udah dapat ranking, dapat alhamdulillah, kalau enggak ya nggak ada. Gimana kalau Nadira sendiri? Kayaknya lebih kayak gini, nggak mau matokin terlalu tinggi. Ini harus nggak mau, karena kalau udah timbul nyesalnya itu lama kali, susah kali untuk dihilangin. Jadi makanya ya udah. Cuman misalnya ingin ada, niat ada, cuman kita nggak sampai harus nih, nggak sampai gimana kali kayak gitu, nggak juga. Pokoknya kayak mana semampu bisa ini, pokoknya jalanin terus, ikut terus gitu. Dulu siapa ini ya di kelasnya yang apa, yang ngejar ranking 1, ranking 2 itu siapa dulu? Masih ingat kawannya? Kalau di kelas dulu itu
seingat siapa ya kayaknya ranking 2 tuh dulu Husna. Ranking siapa? Husna Khairudita. Ya. Husna Khairudita. Yang ketiga itu Rizka Fadilah kalau nggak salah. Masih ingat dia? Kayaknya kalau nggak salah itu. Waktu pas kelas 2. Cuman kalau misalnya ya kalau udah kayak mana, habis itu juga lebih kayak misalnya kayak kalau juara ini kan kalau kelas lain lebih banyak lagi gitu. Ya, berarti kelas 2 juga masih ranking 1, terus semester 1, semester 2 ada ranking 1. Ya. Kelas 3 juga masih ranking 1. Alhamdulillah, ya. Berarti 3 tahun menurun ranking 1 terus di MTS-nya. Alhamdulillah ya. Nah, di MTS kelas 3 ini banyak juga ini. Anak-anak kadang dibingungkan mau sambung, mau lanjut atau tidak. Nadira sendiri gimana waktu itu kelas 3? Karena memang di kelas 3 Ustaz rasa sendiri juga berat juga, misalnya ketika ada kawan-kawan yang mulai mencari-cari sekolah lain yang lebih unggul misalnya apa. Nadira sendiri gimana waktu itu? Jadi waktu pas kelas 3 itu banyak tuh. Ayah pernah nanya bahkan kayak mana pindah ke Mosa atau pernah sempat ditawarin tuh kan, pernah ditanyain bahkan waktu pas pertama dulu masuk pernah juga bilang nanti 3 tahun di Almana nanti apa pindah ke pesantren lain gitu juga pernah. Dia waktu pas kelas 3 ayah pernah nanyain gitu, cuman bilang nggak apa-apa lah di Almana aja. Habis itu waktu pas itu juga masih ini lah uti-uti, habis itu bilang masa anti di sini nengok ya kawan anti itu ini banyak kali yang pindah. Itu pokoknya kami tinggal 27. Berarti ada yang hasut ya. Jadi yang 27 itu yang pindah setengah kelas kan tinggal 14. Kayak mana tuh kalau anti ranking 1 lagi, masa ranking 1 dari 14 orang kan rasanya kayak gitu dibilang mau itu kan. Jadi mikir juga kayak mana ya, kayak jadi mikir kayak mana lah sampai habis itu dibilang pindah Gontor aja nanti kayak gitu dibilang. Habis itu mikir lah, itu mikir terus tuh sambil jalan ini tiap hari mikir kayak mana ya, kayaknya iya juga ya, kayaknya pengen juga pindah Gontor, kayaknya seru juga kayaknya kayak gitulah. Habis itu akhirnya coba datang hari itu ngunjung abang sama kakak. Sebetulnya Nadira tahu orang tua sikit kita jauh tuh nggak boleh, apalagi ke Jawa kan. Anak masih kelas 3 MSen. Habis itu bilang sama abang, baru singgung sikit aja. Kayak mana kalau misalnya ke Gontor Jawa? Enggak usah. Ngapain pindah sana? Ya Allah, ini udahlah. Si tingkat abang aja udah bilang kayak gitu. Apalagi ke orang tua. Ya udahlah. Akhirnya enggak apa-apa. Walaupun kalau memang dikasih lagi ranking 1, kalau walaupun 14 orang, ya udah enggak apa-apa. Berarti tingkatin di nilai rata-ratanya harus lebih tinggi. Kayak gitu kalau emang ini. Ya udah akhirnya di Almanar. Di Almanar lagi, lanjut lagi. Berarti memang di sekolah lain tadi Mosa ya. Disarankan sama kakak Leting ya. Yang kakak Leting pernah saranin suruh ke Gontor aja. Gontor juga. Tapi kalau Nadira sendiri waktu itu nggak ada misalnya nggak ada niat yang kuat untuk pindah gitu kan? Nggak ada. Cuman karena tadi dikasih saran, direkomendasi sama kawan-kawan ke Gontor, maka sempat berpikir ya. Gitu. Kalau boleh tahu Nadira sebenarnya ini berapa orang saudaranya? 5 orang kakak beradik. Nadira sendiri anak keberapa? Anak keempat. Berarti masih ada kakak di atasnya ya. Iya. Kemudian di Aliyah. Nah, di Aliyah ini kan sudah levelnya kan udah ada tinggi lagi kan, namanya juga Aliyah kan. Pelajarannya sudah bisa kita bilang udah full ini ya, udah full Arab Inggris kan. Misalnya sudah peningkatannya udah bukan dasar lagi. Di Aliyah gimana kendalanya? Waktu pertama itu di Aliyah. Kan ini udah berbeda nih dengan Sanawiyah. Pas awal segi pelajarannya tadi, pelajaran pesantren. Pas awal rasanya kayak maksudnya waktu pas kita imagine kayak gitu. Kayak mana ya? Pelajarannya itu emang bukunya tebal-tebal, full Arab, dan pelajarannya itu meningkat terus dari dulu kita nggak pernah belajar ulumul Quran, dah ulumul Quran manakatan sebesar ini, tambah mustalah hadis dengan pengajarnya, masya Allah, kayak itu kan. Siapa pengajar mustalah hadis? Masih ingat? Sawaluddin. Sawaluddin ya. Nah jadi ya Allah. Jadi abis itu pokoknya pelajarannya kayaknya kayak ngeri kayak gitu karena pelajarannya bahasa Arab semua full bahasa Arab kan, full bahasa Arab. Habis itu bahasa Inggris juga udah, terus pengajarnya udah ustadz yang high. Bahkan kamu mikir kayak mana ya nanti masuk Ustaz Ikram, apalagi masuk Ustaz Ikram kan pimpinan. Jadi itu
pasti diam nanti kelas kayak gitu kan. Jadi pas awal kirain beban kali, ternyata maksudnya ustadz yang majelis ini rupanya ngajarin itu juga mikir kita. Iya. Gitu. Rupanya beliau ngajarin kita tuh harus paham. Anak santrinya tuh kayak betul-betul diayomin. Jadi maksudnya jadi kita takut pun kayaknya kayaknya nurun sedikit. Kayak apalagi usul fiqh ya, ada kan Ustadz Syahrul itu pengajarnya. Jadi beliau ngajarin pakai bahasa Arab, pertama dijelasin. Misalnya kita nggak paham, misalnya kan kita ada yang paham, ada yang nggak. Beliau akhirnya jelasin juga, bukan di mix pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak emang dituntut ke pahamnya santri. Jadi kayaknya kita enak juga ya rupanya aliyah. Rupanya. Jadi memang di level aliyah ini di kelas 1 itu bukan tadi kan berbeda dengan sanawiyah. Kalau di aliyah itu kan level ketakutan kita itu di pelajarannya. Di situ juga sering goyang juga kadang-kadang kalau ya. Kadang di pertengahan semester kadang pelajaran terlalu berat, hafalannya terlalu berat, kemudian pindah tengah jalan, ya kan? Memang dia kalau guru-guru dalam mengajar itu awalnya kita kan mikir apa Ustaz nih masuk kan, rumah nih bahaya nih, apalah kan. Namanya karakter Ustaz kan kita udah paham ya, ada yang agak sedikit strength dan segala macam. Tapi kan dalam pelajaran nggak seperti itu. Dia memang betul-betul upaya untuk memahami santri, diayomi, dada jadi dikit-dikit, ya kan. Itu dia aliyah. Kemudian di naik kelas 5 itu masih di kelas 4 ranking 1 juga. Ranking 1 alhamdulillah. Berarti dia kan di Almanar kalau berturut berapa kali berturut dia dapat juara umum ya, juara umum kalau nilai rata-ratanya tinggi dari semua ranking. Berarti Nadira berapa kali juara umum? Setiap semester? Enggak. Pas kelas 3. Kelas 3 yang enggak. Kelas 3 enggak sama kelas 6 enggak. Kelas 3 MTS dia? Iya, karena di situ juga kan ada UAM kan. Habis itu emang kayaknya down kali belajarnya waktu pas kelas 3 juga. Iya. Di kelas 3. Kelas 4 alhamdulillah enggak ada kendala. Nah, di kelas 5 kita sudah mulai masuk ke ini ya, organisasi ya. Iya, sebenarnya kelas 4 juga udah ada masuk organisasi. Sudah ada jadi anggota. Di kelas 5 Nadira bagian apa waktu itu di organisasinya? Bagian bahasa sama kesenian kalau nggak salah. 2 bagian, bahasa dan kesenian. Iya. Nah, di kelas 5 ini kan kita sudah ada tugas lain ya kan? Nah, itu pasti juga berpengaruh. Ini juga berpengaruh pada mentalitas kita ataupun pikiran kita. Karena kita dituntut lagi untuk memikirkan, membantu ustaz-ustaz di menggerak santri. Nah, kemudian kita kadang-kadang belajar sendiri juga harus kita kejar. Kemudian kita juga harus menjalani disiplin yang sama dan kita juga diatur. Benar. Nah, itu gimana apa ada misalnya ini terasa berat nih. Masa saya juga ini disiplin juga harus jalan, kemudian ada atur. Pasti kan namanya aturan anggota itu nggak mudah ya. Nggak mudah apalagi dengan ini kan. Dengan keadaan kita banyak kegiatan dan segala macam itu gimana Nadira cara menghadapinya itu? Rasanya sebenarnya emang berat. Kalau misalnya kita pengen ngulang lagi di situ di masa itu enggak kayaknya. Tapi karena di situ kita juga mikir pelajaran. Abis itu ini kayak Ustadz bilang organisasi lagi. Belum lagi abis itu dalam organisasi itu kita nanti kayak mana kelas sama kawan ini segala macam itu sebenarnya yang malah bikin lebih berat itu karena sama kawan, karena kelas sama kawan. Beda pendapat. Mungkin ada beda pendapat atau mungkin salah paham atau gimana karena kita kan udah main bagian di situ kan. Jadi itu malah yang bikin berat. Tapi kalau misalnya yang masalah kayak tanggung jawab di bagian organisasi itu gimana cara kita manage waktu kita lebih ke situ. Kalau misalnya jadi kapan saya belajar, kapan saya ngurusin ini, jadi kita emang harus punya plan kayak gitu. Kita harus punya plan. Ini dari misalnya dari pagi ini kita ngapain, kayak misalnya bagian bahasa pagi kita sholat subuh, habis itu mufradat, habis itu kita harus ada listnya sendiri itu, jadi kita bisa gabungin untuk hidup kita sendiri juga jalan kita. Jadi maksudnya jangan karena ini maksudnya apa yang kita plan untuk memperkaya diri juga hilang. Jadi kita buat list keseharian kita, jadi waktunya lebih termanage dan misalnya tugas yang belum terselesaikan di bagian itu. Jadi kita poinkan terus ke situ. Oh, berarti jadi ini minggu ini Nadira harus kita kejar. Nulis listnya enggak?
Ada nulis atau cuma nulis di buku? Iya, pernah dulu waktu pas gini kayaknya nggak tahu, suka aja sih nulis list kayak gitu, walaupun kadang terbengkalai atau nggak sempet checklist atau kayak mana, tapi kayaknya suka aja, bahkan kadang sampai sekarang masih nulis kayak gitu juga. Gitu. Tapi ya udah, misalnya udah nulis aja kayaknya udah rasanya oh berarti ini kayak seneng aja, tapi walaupun nanti udah tinggal di buku gitu, tapi suka aja sih nulis apa yang perlu kita kerjain kayak gitu. Ya. Jadi memang di kelas 5 kita dituntut namanya kedewasaan ya, kedewasaan dalam menanggapi sesuatu. Memang apa namanya, kayak Nadira bilang tadi, sampai membuat list, dan itu kan untuk mengatur diri sendiri kan. Kita selain mengatur diri sendiri juga mengatur anggota tadi. Disitulah bagaimana cara kita ya, cara cerdas, cara kita bekerja dan segala macam, mengatur emosi juga ya kan. Mengatur emosi, kemudian tekanan, belajar, disiplin yang saya bilang tadi ya kan. Dan kita di satu sisi kita santri, posisi kita santri, di sisi kita juga memberi suatu nasanah kepada adik-adik kita kan. Kadang ini yang kadang yang apa, ada santri sebagai santri nggak paham, maksudnya kadang-kadang masa dikasih tugas kemudian dia sendiri kadang-kadang kewalahan, kemudian nggak tahu lah, kadang dia bilang nggak disiplin, nggak betah lagi, tertekannya terlalu ini ya, karena dia belum bisa mengatur diri dia tadi, manage diri tadi. Dan itu hal yang paling penting yang bisa tangkap tadi kalau dari poin yang dia sampaikan tadi kan, sampai membuat list itu kan. Jadi jadi ada takarannya ya, ukuran tolak ukurnya ini jam segini saya ke sini gitu ya. Cuman lagi-lagi itu harus dari diri kita, itu kita harus bisa timbulkan rasa suka dan ikhlas dalam lakuin segala apapun itu. Jadi rasanya kayak walaupun kita capek, walaupun kita misalnya banyak kerjaan, tapi kayaknya banyak kerjaan itu makin buat kita lebih suka. Oh habis nih harus kerjain ini, habis nih. Jadi kita tuh nggak ada waktu senggang. Jadi rasanya kayaknya lebih enak kayak gitu daripada kita banyak waktu senggang. Rasanya jadi kayak ngapain aja ya. Jadi lebih enak kayaknya. Oh habis ini saya harus ini, habis ini harus ini. Jadi itu kayak lebih suka. Pokoknya lebih enak gitu. Cuma makanya intinya mungkin ada sebagian kayak gitu malah jadi beban juga sebenarnya. Cuman intinya suka, tetap suka, dan kita ikhlas lakuin itu aja. Ya memang kan di pesantren bukan sekilas memang dipaksa dia, dipaksa dikasih tugas, dan itu memang bagian daripada pendidikan pesantren ya kan. Bahkan sering orang bilang kadang-kadang pendidikan pesantren itu lebih banyak di luar ininya, di luar kelasnya, yaitu dengan bentuk penugasan. Kadang belum selesai satu udah ada tugas yang lain, ya kan? Kadang-kadang kita bingung juga ini gimana, tapi itulah kembali tadi bagaimana cara kita mengatur diri ya kan. Kemudian kelas 5 selesai. Jadi di bagian OSPA, bagian bahasa sama apa tadi? Kesenian anggota, ada kawan yang ketua. Ada yang ketuanya. Kemudian naiklah kelas 6. Nah, di kelas 6 udah beda lagi nih. Di kelas 6 hampir di pertengahan ya, udah dibebaskan kan dari organisasi ya? Januari 2017 kalau nggak salah ya. Nah di kelas 6 kan sudah lain lagi, ini udah fokus, apalagi ujiannya ya kan. Ujian diuji bukan yang tempo 3 tahun, tapi dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, selama 6 tahun. Itu gimana perasaan Nadira yang ini ketika kelas 6 tuh, ini umur saya udah mau tamat nih. Bahkan di kelas 6 tuh tantangan luar biasa juga itu ya kan. Karena kita sudah mau diproduksi itu. Sudah pada jenjang mau diproduksi. Bahkan lebih disiplinnya jauh lebih ketat lagi daripada sebelumnya. Apalagi kita sudah pernah memimpin OSPA ya kan. Maksudnya menggerakkan anak-anak kan. Jangan sampai di kelas 6 malah kita udah kembali ini nggak disiplin dan segala macam. Itu Nadira sendiri gimana jalaninya dulu di kelas 6? Untuk pas kelas 6 apalagi kan udah turun dari bagian bahasa tuh. Jadi kayak karena dulu misalnya waktu pas kelas 4 pernah kena bagian bahasa juga, habis itu kelas 5. Jadi kan rutinitas bahasa tuh kayak misalnya kita jalanin, tapi kayak misalnya rutin harus selalu ikut mufradat pagi itu kan enggak karena bagian bahasa. Jadi pas kelas 6 kayak ngulang lagi harus ikut lagi mufradat pagi ya. Sama ustazahnya. Jadi kayak kita jalanin ulang dari pertama itu juga. Habis itu kan kayak kita emang udah anggota terus jadinya waktu pas kelas 6 tuh kan. Jadi emang harus disiplinnya juga harus ikut lebih ini. Karena juga
intinya bareng-bareng sama kawan juga lah waktu pas kelas 6 itu. Terus kalau menyangkut pelajaran, awalnya waktu pas dibilang kelas 1 sampai kelas 6 itu rasanya sebetulnya dah dari dulu-dulu iming-imingnya kayak ngeri kali kayaknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kan pelajarannya tuh hafalan terus kan, mutolaah dengan cerita panjang, belum lagi mahfudhot, kata-kata mutiara bahasa Arab tuh banyak. Jadi kayak mana ya Allah, kayak mikir kok banyak kali. Kalau misalnya dengar ustadz-ustazah yang gontor kan sampai tinggi-tinggi segini kan bukunya. Cuman rupanya pas dirasa-rasain rupanya nggak seberat itu kali juga rupanya. Intinya kalau itu kita tuh nyicil belajarnya berarti. Nyicil.